sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ternyata Amin Rais ya salah satu tokoh yang dulu pernah menggempur-gemburkan ijazah palsu Pak Jokowi, sekarang balik badan, pasang badan. Waduh, Pak Amin, Pak Amin. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Febri Adi. Gimana kabar teman-teman semuanya, sebangsa dan setanah air, dari Sabang sampai Merauke. Ya, gua harap kawan-kawan semuanya sehat-sehat serta dimurahkan rezekinya, amin. Ya, ada-ada aja tingkah advokat satu ini. Setelah ketahuan mengenai kasusnya, ya malah dia mundur. Kenapa? Karena mungkin takut digembar-gemborkan netizen. Ya, sewaktu itu dia sibuk gembar-gembor kalau mengatakan ya ini palsu, ini palsu. Ternyata dia punya yang palsu. Ya, alhasil otomatis ya mundur. Itulah namanya yang dibilang maling teriak maling. Iya. Gimana jadinya tuh ya? Kayak mana perasaan dia tuh ya? Yuk, tolong teman-teman tulis di kolom komentar ya, oke? Gembar-gembor menuduh ijazah Jokowi palsu, ternyata dianya sendiri malah jadi tersangka pemalsuan dokumen. Ya, itulah kelakuan Zainal Mustafa. Zainal yang menjadi pengacara tim tolak ijazah palsu Jokowi ditetapkan Polres Sukoharjo sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Zainal diduga menggunakan dokumen palsu, mulai dari surat keterangan pindah, transkrip nilai hingga NIM untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Kasus pemalsuan ini sebetulnya ketahuan sebelum pemilu, tapi polisi menunda pemeriksaan saat pemilu dan baru dibuka lagi sekarang ketika sudah selesai pemilu. Nah, kalau yang ini sih nggak perlu dilaporin Pak Jokowi, tapi sudah dengan sendirinya jadi tersangka ya. Kok bisa sih palsu? Itulah yang namanya maling teriak maling. Kenapa? Dia yang berkuar-kuar sibuk mengatakan ijazah Jokowi palsu, ijazah Jokowi. Ternyata dia yang punya ijazah palsu. Kayak mana jadinya itu? Yuk, tulis di kolom komentar kawan-kawan ya. Salah satu pengacara yang ikut menggugat dugaan ijazah palsu Jokowi mundur seusai ditetapkan jadi tersangka. Pengacara bernama Zainal Mustafa itu mengundurkan diri dari tim tolak ijazah palsu usaha nggak punya malu atau tipu UGM. Zainal mengaku memilih mundur karena ingin fokus menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Menurut Zainal, keputusan ini ia ambil agar rekan sesama pengacara dalam tim tipu UGM bisa fokus memenangkan gugatan dugaan ijazah palsu Jokowi. Pernyataan itu disampaikan oleh Zainal Mustafa saat ditemui selesai sidang perdana gugatan ijazah Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Kamis 24 April. Zainal mengatakan ia tidak ingin rekannya yang sedang menggugat ijazah palsu digoreng dengan isu dirinya. Oleh karena itu ia memilih mundur agar rekan-rekannya bisa fokus menggugat ijazah Jokowi. Saya akan mengundurkan diri dari tim tipu UGM. Ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Kasihan juga ini berjuang tapi nanti tergoreng dengan isu saya, jadi apa yang diperjuangkan jadi nanti malah terganggu. Makanya kita tuh janganlah berkuar-kuar, janganlah kita tuh belagu, sok-sok kita tuh paling benar. Alhasil kita salah, ya kan? Alhasil mundur juga, lu kan? Maka jangan kita tuh terlalu heboh kali mengumumkan soal ijazah orang tuh palsu. Padahal ijazah kita tuh palsu sendiri. Kayak mana rasanya kalau seandainya kita kayak gitu kan orang. Kena kepada diri lu sendiri kan. Alhasilnya siap-siaplah masuk penjara. Gara-gara
kita itu sok gombar-gombar berkuar-kuar mengatakan ijazah orang itu palsu. Ya rasain sendirilah. Akhirnya Jokowi datang ke kepolisian melaporkan, lalu diproses, lalu sampai masuk ke pengadilan tuh. Sekarang setelah di pengadilan, apa yang mesti didalilkan oleh Jokowi? Tentu Jokowi akan mengatakan bahwa dia tidak punya dalil. Dia justru ingin membatalkan dalil dari mereka yang menuduh dia palsu. Sekarang dipanggil siapa yang buat dalil dia palsu itu? Roy Surya, Bambang Tri, siapa lagi, banyak yang mengatakan itu. Edi Mulyadi, segala macam datang ke situ. Lalu masalahnya timbul. Yang mereka dalilkan itu harus mereka buktikan. Untuk membuktikan harus ada akses untuk melihat barang yang mereka duga palsu. Kan harusnya begitu kan. UGM tidak memberikan akses itu. Jokowi satu-satunya yang memegang akses itu. Tapi dia tidak menyerahkan akses itu kan. Jadi bagaimana nanti di pengadilan kalau pada akhirnya Jokowi harus menyerahkan ijazah itu, lalu diteliti di situ. Kalau ijazahnya palsu, ya udah Jokowi tentu selesai moralnya tuh. Tidak mungkin dia dibatalkan jadi presiden karena orang akan anggap oke, dia pembohong, dan itu berarti seluruh tradisi kepejabatan dia itu termasuk mereka lingkungan yang membela Jokowi selama 10 tahun juga berbohong atau kena bohong oleh Jokowi. Itu urusan moral dulu di situ. Tapi bagaimana kalau ijazahnya betul-betul asli? Ya. Jadi problem lagi, kenapa ijazah asli itu ditahan terus-menerus bertahun-tahun dan sudah menghasilkan manusia dua warga negara diperkarakan lalu dimasukkan penjara? Itu artinya ada arogansi, ada sikap kejam, bukan sikap kejam, bengis dari Jokowi untuk menjebak orang itu supaya dia masuk penjara itu. Pada saat yang sama orang menuntut, kenapa pada waktu itu Jokowi tidak melihat bahwa warga negara yang harus dia lindungi akhirnya masuk penjara hanya karena dia mempermainkan kekuasaan dia untuk mengulur waktu sampai baru sekarang dia buka. Kenapa nggak waktu Gus Nur atau Bambang Tri diperiksa pengadilan, kenapa nggak Jokowi nggak bilang udah mereka tidak perlu diadili karena mereka memang iseng aja, ternyata ini jasa saya kok. Jadi kenapa Jokowi berbuat amoral sebagai presiden yang harusnya memungkinkan warga negara bertanya dan dijawab? Kenapa dia mesti jebak? Kenapa dia mesti tunggu sampai sekarang baru dia tunjukkan isi aslinya? Kan itu juga soal watak manusia atau watak seorang manusia yang bergelar presiden, yaitu memanfaatkan jaringan kekuasaannya untuk mengumpankan seseorang supaya dihukum, dan itu seolah-olah jadi efek jerah sehingga semua orang tidak akan lagi mempersoalkan ijazah Jokowi. Nah sekarang terus-menerus itu dipersoalkan, kan artinya sesuatu yang disimpan di dalam memori publik, apalagi kalau itu mengandung elemen moral, nilai moral, itu akan diwariskan terus-menerus. Sekarang semua orang merasa bahwa Jokowi memang ijazahnya palsu. Sekarang silakan tuntut purnawirawan yang kasih sinyal itu bahwa Jokowi ijazahnya palsu kan. Kan begitu gimmick berkembang itu. Si Rocky Gerung ini ya ikut juga mengomentari tentang ijazahnya Pak Jokowi yang telah disidangkan di pengadilan. Ya kalau seandainya dia bilang kalau seandainya ya ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya maka reputasi Pak Jokowi itu yang sebelum-sebelumnya ya hancur. Tapi kalaulah seandainya ijazah Pak Jokowi ini asli, ini pula yang harus diapakan. Ya siap-siaplah mereka kalau yang mengatakan kalau seandainya ijazah Pak Jokowi ini palsu. Siapnya si Roy CS menghadapi timbal baliknya kayak mana, ya dilaporkan kembali lah mungkin. Ya, alhasil ya bisa juga dia mendekam ke penjara nanti kedua kalinya kan. Tapi ya kalau menurut pendapat gue ya sebenarnya nggak ada artinya kita itu menggembor-gemborkan masalah kayak gini. Kenapa? Karena orang lain aja sudah mencapai tak kemana-mana, kita masih di sini-sini aja. Kenapa yang kayak gitu harus diapain? Seharusnya dia terus membantulah pemerintah, dibantunya pemerintah kayak mana apanya, biar maju negara ini. Bukan masalah ini yang diapakan. Ini masalah pribadi, merasa sakit hati.
tapi udah menyangkut ke semua rakyat. Ya rasain sendirilah nanti akibatnya. Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya. Ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, Ya. jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi, Iya, bikin gaduh-gaduh gitu lah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Iya. Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Terus sekarang baru ributin palsu, kepalanya yang palsu gitu kan? Dari wali kota Solo, dari gubernur Jakarta sampai presiden itu ijazah bukan ijazah asli. Yang bertanggung jawab mengenai masalah itu kan orang KPU. Jadi apa salahnya? SD, SMP, SMA, dan kuliah di UGM. UGM pun bilang menyatakan kalau itu ijazah itu asli yang dikeluarkan dari UGM. Jadi kenapa? Ya, tolonglah diberi komentar kawan-kawannya, ditulis di kolom komentar. Ya kalau seandainya ya, kalau menurut pribadi gua nih ya, ijazah si Joko itu ya asli. Kenapa bilang? Dia SD, SMP, SMA, dan kuliah. Otomatis ya UGM mengeluarkan ijazah asli lah, nggak mungkin ijazah palsu yang dikeluarkan. Pengacara pembuat ijazah Jokowi jadi tersangka pemalsuan dokumen. Zainal Mustafa, advokat asal Sukoharjo, tim pengacara TPU UGM penggugat keabsahan ijazah Presiden Jokowi jadi tersangka kasus pemalsuan dokumen. Ia dilaporkan oleh sama advokat Asri Purwati karena diduga menggunakan dokumen palsu. Ia disebut pakai NIM dan transkrip nilai milik mahasiswa Fakultas Hukum UMS berinisial AW untuk lanjut kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin membenarkan penetapan tersangka terhadap Zainal pada Senin lalu. Kasus ini dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP tentang dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen. Dugaan ini menguat sorotan publik terhadap figur-figur di balik polemik ijazah Jokowi yang selama ini terus bergulir.